iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Diculik orang. Diculik. Bagus itu. Bagus lagi. Sri Kandi itu diculik gara-gara kita, kesalahan kita. Meskipun diculik, tapi nggak apa-apa. Apalagi diperkosa. Masa laki-laki diperkosa laki-laki? Saya memerintahkan Lurah Sri Kandi menyamar menjadi perempuan untuk memancing penculik itu keluar, Pangeran. Coba kamu katakan siapa yang menyamar jadi perempuan. Lurah prajurit Sri Kandi. Celakanya, sekarang dia sudah berhasil diculik, Pangeran. Tidak perlu ada yang disayangkan. Setiap orang punya nasib sendiri. Nasib orang ada dua macam, Tuan. Yang satu bisa dicegah, yang satu lagi tidak bisa dicegah. Kalau saja Tuan bertemu dengan orang pintar tahun lalu, maka Tuan akan sukses. Itu semua masa lalu. Diulangi lagi juga tidak ada gunanya. Kisana tadi bilang bahwa saya akan mendapat bencana besar. Bukankah Tuan tidak percaya peramal? Salah. Saya terlalu percaya sama peramal. Tolonglah saya, Tuan. Kalau begitu, coba saya lihat-lihat, Tuan. Mari. Ini telinga asli atau palsu? Mana ada telinga palsu, Tuan? Oh. Kalau palsu sangat baik, Tuan. Yang kena bencana bukan Tuan, tapi anak Tuan. Bukankah anak Tuan seorang prajurit? Maksud Tuan anak gadis saya. Bagaimana caranya supaya dia bisa bebas? Tidak bisa. Dalam 10 hari ini dia akan mati. Tapi saya ada jalan kalau Tuan mau. Mau? Mau? Bagaimana Kisana? Belum terpikirkan. Tuan,
Jangan makan terus. Tolonglah saya dulu. Saya akan bayar makanan tuan ini. Oh, baik. Kalau begitu, telinganya dekatkan ke sini. Mau diapakan telinga saya? Mau saya bisikin, memangnya mau digigit. Sini. Dewa. Aduh, apa sih ganggu aja orang lagi enak juga. Besok kan Ini kamu... kaki tangan ini. Maaf ya. Besok kamu kan mau ujian memanah. Terus Kalau kamu malas-malas begini, mana bisa menang? mana bisa menang? Aku udah biasa. Kamu ini gimana? Aku udah jago, biarin aja. Sombong. Itu mau latihan memanah atau latihan ngomong? Maaf, Senopati. Ada apa? Apabila berkenan, saya ingin melihat Senopati memanah. Hah. Boleh kan? Iya, bener, Ki. Bener, Memanah? Ya. Kalian ada uang logam? Ada? Aku ada. Ada. Nah, Ceking. Ya. Kamu taruh uang logam itu di sana. Ya. Kalau aku tidak bisa mengenainya tepat di tengah-tengah, berarti yang namanya Saka ini kalah. Bagaimana kalau Ini tak taruh. taruh dulu. Senopati. Bagaimana kalau kita taruhan? Boleh. Kalau aku kalah, aku akan membereskan semua barang kalian yang kotor-kotor itu. Lumayan. Ki, sini. Tak taruh. Kita tidak akan membersihkan barak lagi. Ada yang akan membersihkan barak. Kalian lihat ini. Waduh, Ya nih. Anjay. Kan? Tepat pada sasaran. Bagaimana? itu hasilnya latihan. Aku juga bisa kalau sering latihan. Kamu tutup mataku. Ayo tutup. Tutup matanya. Iya, Dewa, cepat. Maaf ya. Sudah? Ini berapa? 4. Orang 6. Kamu yang ngawur. Oh, nggak boleh. Sekarang diputar. Putar. Iya, putar saya. Putar. Ayo, lebih cepat. Putar terus. Terus juga. Sampai pusing. Stop. Kasih. Kok menang lagi ya? Bagaimana? Hebat. Ya. Ini luar biasa. Kalau memang sudah pengalaman, memang sudah biasa ya, King ya. Iya, tapi hebat. Sekarang latihan. Iya. Senopati. Maaf, mau pinjam kainnya Untuk apa? untuk menutup matanya Dewa itu loh, mau belajar mana? Ini ikatannya celanaku loh. Enggak apa-apa, yang penting kan bisa ketutup matanya. Maaf ya, makasih ya. Hei, hati-hati latihannya. Jangan malah ceking yang dipanah. Nah, sekarang puter. Nah, putar. Bagusan ke sini. Tapi kayaknya bagusan ke sini. Iya, udah. Mana? Anak panahnya mana? Kamu lihat ini, King. Ya, Seorang yang ahli memanah. pokoknya kalau tepat tak kasih dia. Wah. Makan ya. Iya. Satu, dua. Dia nih, Hebat dia toh? orang. Hah? Waduh, kacau. Hebat toh, King. Nggak tahu, pokoknya King. makannya batal. King. Paman nggak apa-apa. Dewa! Ah, Paman. Itu prajurit saya. Maaf ya. Tapi dengan pengalaman saja aku udah bisa. Waduh. Wah, King. Ceking. Wah, Ceking udah lari, King. Ceking. Kamu nggak apa-apa? Hah? Gak Sakit? apa-apa, Sri. Gak apa-apa. Tenang aja. Dia ayahmu. Lukanya tidak seberapa parah. Dan tabib sudah memberikannya obat.
Paman tenang saja, Paman. Saya akan mengusut siapa prajurit yang melakukan ini semua. Ini masalah kecil, nggak ada apa-apa. Jangan bikin panik para prajurit. Tidak. Tidak bisa dibiarkan begitu. Saya akan tetap mengusutnya. Permisi, Paman. Silakan. Sri Kandi, berhenti! Romo, Lihat apa kamu sampai begitu? Siapa dia? dia Senopati Sakawijaya. Ayo, kamu ada hati sama dia ya. Ini, aduh. Maaf, sakit ya Romo ya? Cara kamu memenang dia aja sudah lain. Oh ya, siapa yang bertanggung jawab dalam barang ini? Iya dia. Memangnya kenapa Romo? Tolong kamu pamitkan sama dia ya. Sekarang kamu antar Romo. Iya. Kemarin Romo ketemu Tuan Rama dan dia bilang anakku yang masuk prajurit dalam 10 hari akan mati. Satu-satunya jalan harus mengundurkan diri. Aduh, ramal aja dipercaya Romo nih. Aduh, dengar, peramal itu pintar, Sri. Dia tahu semua keadaan kita. Bahkan dia tahu persis tentang diri kamu. Paman, ampun, Paman. Apa lagi nih datang-datang? Ya, Senopati Saka bilang kalau saya harus minta maaf karena panah anaknya pindah ke itu, nyasar ke Paman. Ya udah. Kalau mau minta maaf yang benar lihat palanya. Iya. Lihat kepalanya. Iya. Minta maaf. Nggak apa-apa. Ya, cuma luka kecil. Itu ayah mau lihat. Sepertinya kita pernah bertemu ya. Oh, enggak. Romo, jangan-jangan dia ini peramal yang Romo ceritakan ya? Tidak mungkin. Mirip sih, emang iya. Tapi peramal itu berkumis. Sebentar. Buka dulu. Lihat ya Romo ya. Sudah beres belum? Iya, benar. Dialah peramal itu. Sri, Bukankah kita tidak sederajat? Kita punya perbedaan yang terlalu jauh. aku minta maaf. Apa saya nggak salah dengar? Iya, aku telah berlaku kasar sekali padamu. Aku minta maaf. Sekarang aku tidak peduli lagi kamu mau laki-laki atau perempuan. Yang penting kita bisa berteman lagi dengan baik. Ya, Bisa katakan sekali lagi? aku minta maaf. Kurang keras. Aku minta maaf. Kenapa keras sekali bicaranya? Dengan alasan apa kau melarangku, Senopati? Bukankah kita pernah berperang dengan mereka? Dan kita sangat menderita kerugian yang sangat menyengsarakan. Kau benar. Banyak yang akan menderita.
Terima kasih Baginda mau mengerti. Kau pengkhianat, pengecut, dan menggurui raja. Matilah kau dengan sia-sia. Baginda akan menyesal. Saya ingin tahu apa rencana kita untuk dapat menghadapi pasukan Tegal Arum. Pasukan Tegal Arum terlalu besar untuk kita hadapi. Maka mereka akan saya biarkan melewati Karangsaga dan mengosongkan 3 kadipaten. Kemudian saya akan membuat pertahanan di Pegunungan Serayu. Segera laksanakan. Maaf, Pangeran. Senopati Bramanti, ada apa? Hamba nggak tahu apa ini harus disampaikan kepada pangeran. Katakan saja. Soal siasat yang dikemukakan oleh Senopati Agung Wiranata. Artinya, kita akan kehilangan 3 kadipaten. Dan artinya, musuh menang sebelum bertanding. Dan artinya lagi, mereka akan berhadapan langsung dengan kota Raja Banjaran. Kalau kita menjaganya, lalu dia rebut, itu baru perlawanan. Lalu, apa usulmu? Menurut hamba, kita tetap bertahan di Karangsaga dan tetap mempertahankan 3 kadipaten. Paman, Maaf, Pangeran. saya baru saja mendengar usul Senopati Bramanti. Saya pikir usulannya sangat bagus dan cerdas. Kenapa Paman tidak memakai siasatnya? Maaf, Pangeran. Kalau kita melawan di Karangsaga dengan kekuatan kita, sangat berbahaya. Tapi usul Senopati Bramanti itu cukup bagus dan bahkan saya akan turun langsung dalam peperangan ini. Terima kasih, Pangeran. Semuanya keluar! Aduh, setan. Iya, kamu tuh yang setan. Maaf, Sri. Semuanya sudah pada kumpul tuh. Iya, aduh. Mau kemana kita? Kita mau perang melawan Tegal Arum. Aduh, Sri, aku takut kalau perang. Aku nggak berani. Ayo kamu pilih. Aku bunuh di sini sekarang atau keluar dan kumpul di lapangan. Iya, sebentar. Iya. Iya. Ayo cepat. Iya, sebentar. Payung. Apa-apaan ini? Kita mau perang. Ngapain bawa payung? Itu jauh aku juga. Gak ada. Ayo sana keluar. Ya. Ayo keluar. Keluar ayo. Lapor Senopati, prajurit sudah siap. Baik. Saya dengar Pangeran Sadaka akan ikut perang. Saya juga dengar begitu. Baguslah. Prajurit pasti makin semangat. Sejak diputuskan untuk berperang, saya sudah tidak suka dengan suasananya. Saya tidak bisa memperkirakan kita akan berhasil atau tidak. Soal Pangeran Sadaka, dia itu terlalu gegabah. Senopati tidak usah khawatir. Prajurit kita telah melewati latihan yang sangat ketat. Dan mereka sudah siap. Saya yakin kita pasti menang. Mudah-mudahan saja.
Sri Kandi, apa ada yang melihat Pangeran Sadaka dan Senopati Bramanti? Maaf Senopati, saya tidak melihat Senopati Bramanti. Permisi. Diem. Mau sembuh enggak kamu sih? Udah selesai, Nut. Sudah Sri, hampir. Sini, sini, sini. Aduh, Nut, ini masih lepas. Harus. Heh, belum apa-apa. Ini. Au. Nih, minum. Gimana mau perang kamu? Ini apa ini? Obat. Oh, arak mana? Arak-arak sakit kok mikirin arak. Ya kan, biar cepat sembuh minum arak makannya ini pahit. Kamu sih Sri tidak pahit. Kamu tidak memberitahu aku kalau perang itu sangat kejam. Kepala bergelindingan, tangan berputusan, kaki bergelimpangan. Udah langit, aku balik lagi aja dah. Kembali ke langit aja dah. Heh, kalau kamu tahu perang seperti itu, kamu kan sekarang selamat. Harusnya bersyukur. Ngeluh terus kerjaannya. Tapi takut Sri, aduh Sri takut Sri. Sri takut Sri. Sri, aduh Sri. Aduh Sri. Itu. Apa? Ada yang melihat Pangeran Sadaka dan Senopati Bramanti? Di mana? Itu prajuritnya. Lapor Senopati Agung. Saya melihat Senopati Bramanti bersama 300 prajurit pergi melindungi Pangeran Sadaka. Saya terpisah dari mereka, Senopati. Mereka menuju ke Karang Tanjung. Karang Tanjung? Celaka. Itu daerah buntu, Paman. Maaf, Pangeran. Gimana? Sudah ada kabar dari Senopati Agung? Saya sudah menyuruh Telik Sandi. Pangeran tidak perlu khawatir. Hanya orang gila yang tidak khawatir. Kita berada di mana saja kita tidak tahu. Dan bahkan kalau pasukan Tegal Arum datang pun, kita tidak bisa apa-apa. Musuh tidak mungkin menyerang dalam keadaan gelap, Pangeran. Tapi gimana kalau udah siang? Gimana cara kamu mengatasinya? Lapor, Senopati Pangeran. Kita sekarang berada di Karang Tanjung. Di sekitar kita terdapat jurang-jurang yang dalam. Dan hanya ada satu jalan. Tapi jalan itu sudah dihadang oleh pasukan Tegal Arum. Kita tidak bisa lagi berhubungan dengan Senopati Agung Wiranata. Matilah kita sekarang. Pangeran tidak usah panik. Senopati Agung pasti punya cara jalan keluar. Jalan apa? Ke langit! Saya salah mempercayai kamu. Saya kira kamu hebat. Ternyata malah kamu membuat saya terjebak. Hanya ada satu jalan tembus. Ya, saya sendiri nggak yakin apa jalan itu aman. Besok pagi, kita sudah harus tiba di sana untuk menolong Pangeran Sadaka. Itu sangat bahaya, Paman. Kalau mereka tuh membiarkan saya masuk, tapi akhirnya mereka akan menutup jalannya kembali. Nah, kalau begitu, kita seperti kata di dalam tempurung. Lalu kita membiarkan Pangeran dan Bramanti. Paman, kalau kita terkurung di Karang Tanjung, sudah jelas. Artinya kita kalah. Mereka hanya punya 300 prajurit. Jelas tidak bisa bertahan. Kalau keselamatan Pangeran tidak terjamin, menang juga percuma. Kita kembali ke Banjaran akan disambut dengan tiang gantungan. Seharusnya aku tidak menuruti Bramanti.
mampus semuanya kalau tidak datang bantuan itu. Biarkan saja mereka bergabung. Toh mereka tetap terkurung di Karang Saga. Kita tinggal menjaga di pintu masuk dan mereka ada di genggamanku. Maaf Pangeran, hamba datang terlambat. Terlambat? Aku hampir mati di tengah Durpala. Sekarang bagaimana Senopati Agung mengatasi? Satu-satunya jalan adalah menyatukan pasukan. Menyatukan pasukan? Jangan membodohi saya, Senopati Agung. Saya tahu daerah ini dikelilingi oleh jurang. Itu artinya jalan buntu. Satu-satunya jalan keluar kita telah dikepung oleh pasukan Tegal Arum. Itu artinya sebentar lagi kita mati. Kita mati semua. Sekarang kita terkurung di Karang Tanjung. Kalau kita paksakan menyerang, prajurit kita akan habis. Sewaktu kita diberangkatkan, prajurit pusat yang diberangkatkan 50.000 prajurit dipimpin oleh Pangeran Birawa. Ini adalah surat Pangeran Sadaka untuk Pangeran Birawa meminta bantuan. Masalahnya sekarang, bagaimana membawa surat ini kepada Pangeran Birawa? Saya bersedia pergi, Senopati Agung. Sri Kandi, tugas ini soal hidup dan mati. Pikirkan baik-baik. Daripada kita semua menunggu kematian di sini, lebih baik saya mencobanya. Baiklah. Kalau begitu, hidup dan mati kami sekarang ada di tanganmu. Tapi kau harus membawa teman. Dan kau boleh memilih sesukamu. Baik, terima kasih Senopati Agung. Kalian boleh keluar. Sri, kita jangan berangkat sekarang. Kabutnya belum tebal. Apa maksud kamu, Sahadewa? Begini, saya dapat mimpi firasat dari Betari, istri Dewa Langit. Nah, beliau berkata kalau pagi ini akan ada kabut tebal. Kita kalau mau menyusup keluar harus menunggu kabut itu tebal, baru bisa selamat. Dewa, Betari, istri Dewa Langit. Iya. Sahadewa, ini bukan daerah dingin. Jadi nggak mungkin ada kabut tebalnya. Oh, saya tahu Senopati. Kalau takut pergi ya jangan banyak alasan. Bilang aja apa susahnya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Mau kabutnya tebal, kabutnya tipis, kita tetap pergi sekarang. Ayo pamit. Saya permisi dulu Senopati. Ya, hati-hati ya. Ayo, Sadewa, jangan ngawur ya. Apa lagi nih? Ini bola api. Ya ampun. Mas pelan-pelan. Prajurit, sini semua. Siap, Senopati. Bagaimana? Bola api yang lain sudah siap? Senopati, Apa? minta satu. Enggak, jangan. Iya. Ngawur sekali anak itu. Sudah, ayo. Kita berangkat sekarang. Baik. Sekarang! Tunggu, mau apa kalian? Karang Saga jatuh dan pasukan kita dalam bahaya. Senopati Agung menyuruh kami berdua kembali untuk minta bantuan dari Pangeran Birawa. Ini suratnya. Itu surat dari Pangeran Sadaka untuk Pangeran Birawa. Cepat sampaikan. Baik, tunggu di sini. Ada apa? Maaf, Pangeran. Lurah prajurit Sri Kandi membawa surat dari Pangeran Sadaka. Karang Saga telah jatuh ke tangan musuh. Bilang saja pada mereka, saya tidak di tempat. Suruh mereka kembali lagi besok. Mana Pangeran Birawa? Tidak ada. Kalian kembali saja nanti. Bukannya bilang dari tadi. Saya baru jaga. Saya tidak tahu kalau pangeran pergi. Pergi kemana? Tidak tahu. Kapan dia kembali? Tidak tahu. Brengsek.
Jangan kayak kebo, bisanya cuma bilang tidak tahu, tidak tahu. Masuk lagi sana. Iya, kebo. Sana. Oh. Udah, kita tunggu di sini. Biar saja dia. Mau lapor, mau enggak, serah. Maaf, Pangeran. Ya, mereka menunggu di luar. Mereka begitu sabar. Pengawal, biarkan mereka menunggu terus. Baik, Pangeran. Cadangan bahan makanan kita hanya cukup untuk 1 hari saja. Kita tidak bisa bertahan begini terus. Tunggu 1 hari lagi, Paman. Pasukan Banjaran akan segera tiba. Menurut perhitungan, pasukan bantuan seharusnya sudah tiba dalam 4 hari. Tapi sekarang sudah hari ke-6. Apakah Sri Kandi mengalami gangguan? Aku dan kau tahu pasukan bantuan tidak akan datang. Daripada kita duduk menunggu mati, lebih baik prajurit menempuh bahaya. Masuk, Paman, kita maju saja. Aku akan bawa pasukan berkuda, memecah pasukan Tegal Arum. Kau lindungi Pangeran Sadaka menerobos keluar. Tidak bisa begitu, Paman. Lebih baik saya memancing mereka. Sementara Paman lindungi Pangeran Sadaka menerobos keluar. Sekarang bukan saatnya untuk menjadi pahlawan Saka. Aku hanya takut tidak bisa melindungi Pangeran. Jadi, ini kesempatan kalian untuk hidup. Tidak bisa, Paman. Aku Senopati tertinggi. Aku yang bertanggung jawab kalah atau menang perang ini. Mati dalam perang bukan soal penting bagiku. Tidak, Paman. Pagi. Dewa, Dewa, bangun udah pagi. Panggang Jangan. ayam, arak. Dewa, udah pagi. Ya, apa? Bangun udah pagi. Apa? Pagi. Wah, kita sudah menyia-nyiakan waktu di sini. Aduh, cari akal. Gimana ini? Waduh. Makanya cepat cari Pangeran Birawa. Wah, itu bukannya kuda Pangeran Birawa? Terus kenapa? Aduh, itu berarti dari kemarin dia nggak kemana-mana. Oh iya, kurang ajar tuh kuda. Kenapa dia ngindarin kita ya? Oh iya, Pangeran Birawa, kenapa dia menghindar dari kita? Jelasin ke kamu cuman buang-buang waktu aja. Iya. Sekarang cepat cari cara untuk nemuin dia. Nggak usah, aku aja. Mau ngapain? Bakar kereta itu. Wah, kamu gila. Nanti kita bisa dipenggal palanya sama si pangeran ini apa? Siapa namanya? Birawa. Diam. Jangan diam. Sekarang kamu cepat teriak kebakaran. Cepat. Kebakaran, cepat teriak yang kencang. Kebakaran! Kebakaran! Sekarang cepat kalian bilang ke Pangeran Birawa, kereta kudanya kebakaran. Ayo Cepat sana, cepat. Bawanya. Ya. Pegang, jangan begini. Ya. Pangeran, ada kebakaran, Pangeran. Kebakaran? Di mana? Pangeran sudah kembali rupanya. Di mana kebakarannya? Di depan, hanya api kecil saja. Tapi hamba bawa kabar besar dan ingin bicara dengan pangeran. Saya sudah tahu situasinya. Kalau pangeran sudah tahu, tolong biarkan prajurit yang ada di markas hamba bawa ke Karangsaga. Saya harus berpikir dulu. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Pangeran Sadaka terkepung dan kita harus segera menyelamatkannya. Tolong beri hamba prajurit, pangeran. Sri Kandi, 50.000 pasukan saya
Itu khusus untuk melindungi markas dan kota raja ini. Kalau kamu membawanya, di sini tidak ada penjagaan. Kalau pasukan Tegal Arum datang, bagaimana saya harus melawannya? Pangeran, bukannya kalau kita cegat Tegal Arum di depan, mereka nggak akan sempat ke sini. Tapi saya tidak bisa membiarkan markas ini kosong. Tapi Pangeran Sadaka harus segera kita tolong. Ya, tentu saja. Tapi saya harus mencari jalan keluar masalah ini. Kita nggak punya waktu lagi, Pangeran. Kalian cerewet sekali. Bagaimana saya bisa berpikir? Pergi dulu kalian. Baik, Pangeran. Saya sebenarnya sangat menghargai kamu. Tapi kamu telah berbuat sebaliknya terhadap saya. Sri, kaki kamu kenapa? Aku udah nggak bisa jalan lagi, Wak. Wak, bunuh aku aja. Ya. Bunuh kamu? Kamu gila apa? Apa karena Senopati Saka dan Sri Kandi membongkar kesalahanmu dulu? Sehingga kamu dendam dan mencari kesalahan mereka? Saya bukan mencari kesalahan mereka, Kang Mas. Lalu kenapa kamu melakukan hal ini? Senopati Bramanti. Wah, Senopati masih hidup. Maaf Tuan, saya nggak tahu apa yang Tuan omongin. Tuan salah orang kali. Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduhku pencuri anak kecil? Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namamu? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu, gigit oleh mulut kalian masing-masing.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.